واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita kembali mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita bersyukur karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan janji yang mulia, janji yang istimewa dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya majelis ilmu ini adalah taman-taman surga dunia. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannati farta'un." Apabila kalian wahai sahabatku, kata Rasulullah, melewati taman-taman surga, maka berhentilah, nikmatilah taman surga itu. Bersenang-senanglah di dalamnya. Faqalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Lantas mereka para sahabat bertanya, apa yang kau maksud dengan taman surga? Ini dunia. Surga apa gitu ya? Faqala, lantas Rasulullah menjawab, majalisudz dzikr. Yang dimaksud dengan taman surga adalah majelis zikir. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Sementara itu majelis zikir yang disebutkan dalam hadis ini adalah majelis ilmu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ketika ada orang yang tidak tahu masalah agama, maka Allah suruh bertanya kepada ahli zikir. Sehingga kata zikir ini maknanya luas dan berporos kepada makna ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam penggalan yang terakhirnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir. Maka ahli zikir di sini sepakat ulama tafsir adalah ahli ilmu. Jikalau kalian tidak tahu dalam masalah agama, tanya ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, beliau pernah berkata, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, tajalladu bil ilm,
Fil majalis, bersungguh-sungguhlah kalian belajar ilmu di majelis-majelis ilmu. Fa innahu hayatul qulubil mayyitah. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu itu adalah sebab untuk menghidupkan hati-hati yang mati. Kama yahya zar'u bil ma, sebagaimana tanaman itu hidup, dihidupkan oleh Allah disebabkan oleh adanya air. Kama yahya zar'u bil ma, kata beliau. Sebagaimana tanaman itu hidup disebabkan Allah turunkan air hujan yang menghidupkan tanah, menyuburkan tanah yang kering sehingga tanaman yang tumbuh di tanah itu menjadi subur. Maka menuntut ilmu di majelis ilmu ini sebab untuk hayatul qulubil mayyitah, untuk menghidupkan hati-hati yang mati. Jadi kalau seandainya hati kita gersang, ma'asyiral muslimin, maka salah satu solusinya adalah belajar ilmu agama, ikhlas. Belajar ilmu agama dengan mengikhlaskan niat karena Allah. Inilah solusi, cara untuk menghidupkan hati yang mati, hati yang gersang. Memang awal-awalnya mungkin tidak terbiasa, Pak. Karena kebanyakan hati manusia itu salah mereka obati dengan maksiat. Senang juga, happy juga, narkoba, berzina, happy juga namun sementara. Sementara ilmu ini adalah obat yang sebenarnya jangka waktunya panjang sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sangat merugi, Pak, sebagian manusia mencari cara yang salah untuk mendapatkan ketenangan. Sementara tenang itu dengan zikir. Di antara bentuk zikir adalah menuntut ilmu agama. Ada sebagian orang mencari ketenangan dengan meditasi. Na'udzubillah. Dengan meditasi pula gitu ya. Ada juga dengan hal-hal bertapa dan lain sebagainya yang seyogyanya itu tidaklah menghidupkan hati, malah akan semakin menipu serta menyesatkan yang ujung-ujungnya juga mematikan hati manusia. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kemudian marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di hari Jumat ini. Dalam Islam kita ini sudah berada di hari Jumat. Karena pertukaran atau pergantian hari ini seiring dengan tenggelamnya matahari. Maka matahari hari Kamis setelah tenggelam. Setelah tenggelam berganti hari, sekarang hari Jumat. Jadi sekarang sudah terhitung hari Jumat. Maka untuk itu kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat, karena ada dalil khusus ya, untuk memperbanyak salawat terkhusus di hari Jumat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Syurutu la ilaha illallah wa nawaqidul Islam, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan, telah membacakan dan menjelaskan syarat yang ketiga dari syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi ada 7, Pak. Ada ulama yang menambahkan 1 menjadi 8 syarat dari apa, Pak? Dari la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Asy-syartur rabi'u, sekarang kita masuk syarat yang keempat. Syarat dari kalimat la ilaha illallah, syarat orang yang mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, supaya kalimat tersebut bisa bermanfaat dan Allah terima. Yang keempat adalah al-inqiyadu al-munafi lit-tark, tunduk patuh terhadap kalimat la ilaha illallah. Jadi patuh kita kepada konsekuensi inti dari kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan tunduk pada kalimatnya, sebenarnya enggak ya, tunduk kepada Allah. Namun Allah memerintahkan kita untuk mengamalkan la ilaha illallah. Jadi kita tunduk kepada Allah dengan mengamalkan la ilaha illallah.
Yang mana ketundukan kita tersebut ini menafikan penolakan. Jadi orang yang tunduk dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan menolaknya. Dia tidak akan menolak konsekuensi inti kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Karena kandungannya Bapak Ibu ya secara umum ada dua. Setelah seperti yang telah kita pelajari. Seperti yang telah kita pelajari ada dua, Pak. Yang pertama, kandungannya itu adalah kita mesti menolak yang disembah secara batil selain Allah. Itu bentuk penyembahan batil. Jadi kita menolak segala yang disembah selain Allah. Kita menolak seluruh yang dianggap Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, kita menetapkan hanya Allah lah satu-satunya yang patut, yang berhak, yang layak untuk disembah secara benar. Kalau disembah secara batil banyak yang disembah oleh manusia, namun sesembahannya batilah. Alihatun batilatun, banyak. Namun ilahun haq, sembahan yang benar, sesembahan yang benar itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Masyaallah muslimin, itu diantara kandungannya. Kemudian kandungan yang lagi apa, Bang? Kandungannya adalah kita mesti menolak seluruh agama yang dianggap agama selain agama Islam. Karena seluruh agama yang diyakini sebagai agama itu batilah. Kenapa? Karena tidak mengesahkan Allah dan tidak menjalankan petunjuk Rasulullah SAW. Karena agama yang benar itu hanyalah agama yang mengandung konsep tauhid atau konsep mengesahkan Allah dan meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan utusan Allah. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kita lanjutkan. Wadzalika bi an yanqada lima dallat alaihi kalimatul ikhlas. Dan tunduk itu, hal yang demikian itu artinya bentuk tunduk kepada kalimat tauhid itu, bi an yanqada, seseorang itu tunduk, lima dallat alaihi kalimatul ikhlas, terhadap apa yang telah ditunjukkan oleh kalimat ikhlas ini, yaitu kalimat tauhid. Wala'alla al-farqa bainal inqiyadi wal qabuli, dan boleh jadi perbedaan antara tunduk dan penerimaan. Jadi ada dua ya Pak ya, ada dua kata yang merupakan syarat la ilaha illallah, namun hampir sama maknanya, namun ada perbedaan. Ini yang akan beliau jelaskan perbedaan antara al-inqiyad dan al-qabul. Wala'alla al-farqa bainal inqiyadi wal qabul, dan boleh jadi perbedaan antara tunduk dan menerima, annal qabula izharu sihhati makna dzalika bil qaul. Qabul atau menerima itu adalah menampakkan benarnya makna la ilaha illallah itu dengan ucapan. Jadi orang dikatakan menerima la ilaha illallah kalau seandainya dia menerimanya dengan apa, Pak? Dengan ucapan. Itu namanya al-qabul. Dan al-qabul ini diantara syarat dari la ilaha illallah. Termasuk ada 8 Pak ya, ada juga ulama mengatakan 7. Kita ulangi lagi Pak ya, berdasarkan bait syair yang pernah kita baca. Ilmun yaqinun wa ikhlasun ya wasidquka ma'a mahabbatin wanqiyadin ya wal qabuli laha. Yang pertama ilmu, yaqinun, yang kedua yakin, wa ikhlasun, yang ketiga ikhlas, wasidquka, yang keempat sidq ya, ma'a mahabbatin, yang kelima mahabbatin, yang keenam wanqiyadin, inqiyad. Ini yang kita bahas yang kelima nih, inqiyad.
Kemudian afwan yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh wal qabul ya, dan menerima. Ada tunduk, ada menerima. Jadi apa bedanya antara tunduk dengan menerima? Kalau qabul atau menerima itu artinya kita menerima kebenaran makna la ilaha illallah dengan ucapan, kata beliau. Fayaqbaluhu wa yu'linu dzalika nutqan bil lisan. Maka kemudian dia menerima la ilaha illallah tersebut dan dia iklankan dan dia umumkan, dia sampaikan secara terang-terangan, nutqan bil lisani, dengan dia ucapkan pakai lisannya atau pakai lidahnya. Jadi ini makna qabul. Seseorang membenarkan makna la ilaha illallah, dia menerimanya, kemudian dia sampaikan dengan lisannya, dia iklankan, dia sampaikan terang-terangan dengan lisannya. Ini maknanya. Wa ammal inqiyadu, adapun tunduk, adapun al inqiyad atau tunduk terjemahannya ya, fahuwal littiba'u bil af'al, maka maknanya adalah dia mengikuti la ilaha illallah itu dengan perbuatannya. Jadi tidak hanya sekedar dia ucapkan apa ya, tidak hanya sekedar dia mengumumkan bahwasanya dia menerima, dia ucapkan la ilaha illallah, namun ya lebih daripada itu adalah dia mengikutinya, mengikuti konsekuensi inti makna dari la ilaha illallah dengan perbuatannya. Wa yalzamu minhuma jami'an al-ittiba'u, dan melazimkan, mengharuskan ya, dari qabul dan inqiyad, menerima dan tunduk itu adalah mengikuti. Maka intinya adalah dia mengikuti. Orang yang tunduk berarti mengikuti, orang yang menerima berarti juga mengikuti. Ini konsekuensinya, ini kelazimannya. Jadi orang yang tunduk dengan kalimat la ilaha illallah pasti dia mengikutinya. Demikian pula orang yang menerima kalimat la ilaha illallah berarti dia mengikutinya. Jadi kalau ada orang yang menerima namun tidak mengikuti, berarti bohong dia. Berarti cuman di lisan saja. Kemudian ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, beliau lanjutkan di sini, fal inqiyadu, yang dimaksud dengan al inqiyad atau terjemahannya tunduk, huwa al istislam wal id'an, dia adalah menerima, tunduk, patuh gitu, id'an itu. Wa adamu ta'aqqubi li syai'in min ahkamillah, kemudian dia tidak memprotes sedikit pun dari hukum-hukum Allah. Ini jadi orang yang dikatakan tunduk terhadap la ilaha illallah secara khusus, secara umum kepada Allah, maka dia akan patuh, dia akan menyerahkan dirinya kepada Allah, dan dia tidak pernah memprotes ya terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 54, Allah berfirman, qala ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslimu, dan tunduklah lahu, kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mana inqiyad, tunduk, patuh, menyerahkan diri kepada Allah. Ini bentuk inqiyad yang pertama apa ya? Tunduk, patuh, menyerahkan diri kepada Allah dan tidak memprotes hukum Allah. Inilah orang yang beriman itu. Mereka kalau mendengarkan seruan Allah, maka mereka menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Tidak diprotes, tidak dikritik. Kalau seandainya sudah jelas itu adalah aturan dari Allah dan Rasulnya, itu adalah aturan Islam. Namun yang dikritik itu terkadang sesuatu yang dianggap aturan Islam,
dianggap bagian dari Islam, namun ternyata dia bukan bagian dari Islam. Ya, itu yang dikritik. Sehingga agama Islam itu harus jelas, Pak. Harus jelas, maksudnya adalah kita beragama dengan agama Islam ini harus memiliki standarisasi yang jelas. Apa yang dikatakan bagian dari agama, apa yang tidak. Maka yang dikatakan agama Islam itu adalah tentu agama yang Allah telah turunkan kepada seluruh para rasul dan rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Islam itu memiliki sumber hukum. Yang mana Islam itu memiliki standarisasi, itu dikatakan Islam atau tidak. Apa standarisasi Islam itu, Pak? Ada yang disepakati oleh ulama, ada 4 sumber hukum Islam yang disepakati: Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini adalah sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama, yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Duanya adalah sumber pokok atau sumber primer. Kemudian Ijma' dan Qiyas ini pendukung sekunder. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dikatakan Islam harus ada sumbernya, harus ada referensinya, harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya sekedar cerita belaka. Karena betapa banyak orang sekarang, Pak, menjalankan agama hanya berdasarkan perkataan manusia saja, atau hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat saja. Contoh, di suatu kampung, ya, ada orang yang bertanya kepada kami, Pak Ustadz, ya, kalau seandainya di tempat kami meninggal, kami akan sholat 2 rakaat. Sholat jenazah enggak, Pak? Bukan. Dia sama seperti sholat biasanya. Namun orang kampung kami mengatakan itu sholat hadiah. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi kita menghadiahkan sholat itu kepada orang yang wafat. Maka ini bukan bagian dari Islam. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita sholat untuk orang lain. Sholat ini tidak bisa diwakilkan, Pak. Kalau haji bisa dibadalkan, diwakilkan, digantikan. Kalau umroh bisa kita wakilkan kalau nggak mampu. Tapi yang namanya sholat tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dihadiahkan. Karena sholat ini adalah ibadah mustaqillah namanya, ibadah yang tersendiri, yang wajib atas individu. Ya, tidak boleh diwakilkan. Sudahlah Bapak aja sholat dulu, Pak, lebihkan saja sholatnya untuk saya, nggak boleh. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini ya bentuk-bentuk ibadah yang tidak ada dalam Islam, namun dianggap itu bagian dari Islam. Makanya Rasulullah mengingatkan, Pak, untuk menjaga kemurnian, keaslian agama ini. Rasulullah di jauh-jauh hari, Pak, 1400-an tahun yang lalu, 1400-an tahun yang lalu, Rasulullah telah membuat kaidah dalam hadisnya. Apa kaidahnya, Pak? Iyyakum wal muhdatsatil umur, kata Rasulullah. Jauhilah oleh kalian, wahai sahabatku, perkara baru dalam agama. Padahal kalau kita pelajari asbabul wurud dari hadis itu, belum ada bid'ah ketika Nabi, belum ada ibadah-ibadah baru ketika itu. Namun kenapa Nabi mengingatkan? Karena Nabi telah Allah kasih tahu bahwasanya di sepeninggal Rasulullah akan banyak muncul sesuatu yang bukan agama dianggap agama. Muncullah inovasi-inovasi dalam agama. Makanya Nabi mengingatkan dalam hadis sahih Muslim, hadis sahih yang disepakati. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wal muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Dalam agama, lihat, Pak, dalam agama. Bukan dalam dunia, ya. Karena kalau masalah di dunia, pernah Nabi ditanya dalam hadis sahih, ya, ditanya Nabi tentang mencangkuk kurma.
Ini masalah dunia, ini masalah teknologi pertanian. Maka Nabi menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau masalah dunia kalian lebih tahu, bebas. Sehingga ulama membuat kaidah, ulama usul fikih mengatakan al aslu fil asya'i, asya di sini ada asya ad-dunyawiyah ya. Hukum asal perkara dunia al ibahah. Boleh. Lakukanlah, boleh, tidak apa-apa. Hatta dalat dalil, sampai ada dalil yang menunjukkan ala tahrimiha, bahwasanya perkara itu haram. Ya. Namun kalau masalah agama jadi tidak, kebalikan. Al aslu fil ibadah at-tauqifiyah. Asal dari ibadah itu kita berhenti, jangan lakukan. Hatta dalat dalilu ala masyru'iyatiha, sampai ada dalil yang menjelaskan ibadah itu disyariatkan. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Makanya Rasulullah mewanti-wanti, jangan sampai orang beribadah melakukan agama, menganggap itu sebuah bagian dari agama, namun tidak pernah ada keterangannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi apa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena setiap perkara baru dalam agama itu adalah namanya apa? Bid'ah. Yang bilang siapa, Pak? Nabi, bukan kita. Kalian dikit-dikit bid'ah. Bukan kita yang bilang bid'ah, Pak. Kita hanya menyampaikan hadis Nabi. Nabi menyuruh sahabatnya menyampaikan hadisnya. Sahabat disampaikan kepada tabi'in, tabi'in disampaikan kepada atba'ut tabi'in, itu generasi-generasinya, sampailah kepada Imam Muslim yang menyusun hadis itu, sanadnya sampai kepada beliau. Kemudian Imam Muslim menyampaikan lagi kepada gurunya sampai ke guru kami yang menyampaikan hadis itu, dan kami sampaikan pula. Karena Nabi yang memerintahkan balighu anni walau ayah, sampaikan dari. Jadi hadis Nabi itu untuk disampaikan, bukan untuk dipajang-pajang ya. Al-Quran untuk dipelajari, disampaikan dan diamalkan. Al-Quran dan hadis ini sumber hukum Islam yang tidak bisa dipisah-pisah. Kenapa, Pak? Karena al-hadis yufassirul Quran. Karena hadis ini yang mentafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu ya terkadang memerintahkan ibadah itu secara umum, kemudian dijelaskan oleh hadis. Contoh, Allah mengatakan aqimis shalah, dirikanlah salat. Jadi bagaimana salat itu? Kemudian Allah mengatakan wa atuz zakah, ya, tunaikanlah zakat. Namun berapa zakat harta? 2,5%. Zakat pertanian kalau dari hujan, air hujan 10%. Kalau seandainya diairi dari petani, airnya, pupuk dan sebagainya dari petani 5%, ya kan? Kemudian zakat emas, zakat urud tijarah, perniagaan, itu di mana ada, Pak? Dalam Al-Quran tidak ada. Zakat perniagaan tidak ada, Pak. Carilah dalam Al-Quran ya. Namun Al-Quran secara umum, wa atuz zakah, kata Allah. Namun bagaimana detailnya, bagaimana rinciannya, itu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dua sumber hukum Islam yang tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya beliau berkata, penulis berkata, wa minal inqiyadi aydan, dan termasuk tunduk juga di antara contoh bentuk tunduk kepada kalimat tauhid dan tunduk kepada Allah, di antaranya kata beliau, lima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu tunduk terhadap syariat yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya syariat yang dibawa oleh Nabi, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Kemudian yang kedua, ar-ridha bihi, rela menerimanya. Ya, tidak terpaksa, namun berdasarkan ketulusan hati kita. Kita ridha dengan sunnah beliau, senang mengamalkan sunnah beliau. Tahu kita, ya, Nabi menyuruh kita melakukan sebuah sunnah misalkan, kita senang melakukan, kita tahu hadisnya, masya Allah, ya, ini masya Allah.
Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wal amalu bihi, dan kita beramal dengan sunnah tersebut, dengan apa yang Nabi membawanya tersebut. Duna ta'aqqubin, tanpa kita kritisi. Enggak boleh kita kritik kalau itu sudah jelas dari Nabi, sahih ya. Jangan kita, wah ini enggak cocok ini wahai Nabi, kan gitu. Enggak ada. Ya. Au ziyadatin, dan tanpa kita tambah-tambah. Au nuqsanin, dan tanpa kita kurangi. Karena agama itu sudah sempurna. Agama sempurna. Maka yang namanya sempurna, maka tidak membutuhkan lagi tambahan dan pengurangan. Yang namanya ya gelas yang sudah penuh Pak, maka tidak butuh lagi kita tambah. Karena kalau seandainya kita tambah gelas yang penuh ini Pak, maka akan melimpah dia. Dan kalau kita kurangi yang penuh ini, akan tidak sempurna dia, akan kurang dia. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 65. Qala ta'ala, fala wa rabbika, dan tidaklah demi Rabb engkau. Ini sumpah, Allah bersumpah demi dirinya. Fala wa rabbika, maka tidaklah sekali-kali demi Rabbmu wahai Muhammad, yaitu Allah. Jadi Allah kalau bersumpah demi dirinya Pak, ini menunjukkan ini perkara besar, ini perkara yang agung, ini bukan main-main. Kenapa Allah bersumpah? Kemudian Allah melanjutkan statementnya dalam surah An-Nisa ini. Allah melanjutkan qaulnya atau firmannya, la yu'minun, tidaklah mereka beriman, kata Allah. Jadi ya, walaupun ayat ini untuk mereka di zaman Nabi, termasuk untuk kita juga. Ini standarisasi keimanan ini Bapak Ibu. La yu'minun, la yu'minuna, mereka tidaklah beriman, tidaklah sempurna iman mereka, kata Allah. Hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan engkau hakim, pemutus salah atau betul, ya, hak atau batil, baik atau buruk. Sampai mereka jadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Jadi mereka itu umat yang hidup di masa Nabi tersebut, manusia yang hidup di masa Nabi tersebut, Allah katakan tidaklah beriman mereka sampai mereka jadikan Nabi Muhammad sebagai seseorang yang memutuskan terhadap apa yang mereka perselisihkan. Nabi menjadi hakimnya, Nabi yang berhak memvonis ini salah, ini benar. Demikian juga dalam kehidupan agama kita hari ini. Jadi Nabi menjadi ya hakim kita dalam apa yang kita perselisihkan. Ada yang mengatakan, oh ini bagus, ini sunnah nih Pak Ustaz, ini tidak sunnah misalkan, ini bagian dari agama, ini tidak berselisih orang. Maka Allah mengatakan, jadikanlah Nabi Muhammad sebagai hakimnya. Tapi kan Nabi sudah meninggal Pak Ustaz. Naam, betul, Nabi sudah meninggal. Namun Nabi punya pewaris, para ulama, yang mana para ulama itu mengerti hadis-hadis Nabi. Mereka lah nanti yang akan menyampaikan sabda-sabda Nabi SAW, menjadi acuan, barometer bagi kita untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya sudah ada hadis nabinya Pak, mesti kita sami'na wa ta'na, dengan syarat itu hadis yang sahih. Ya, bukan hadis yang lemah atau hadis yang palsu. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi memutuskan, thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian tidaklah mereka mendapati pada diri-diri mereka harajan, keberatan gitu ya. Jadi ketika Nabi telah mereka tunjuk menjadi hakim dan Nabi telah memvonis, Nabi telah memutuskan hukum, maka kata Allah, mereka tidak merasa keberatan dalam diri-diri mereka menerima keputusan Nabi. Mimma qadaita, apa yang telah engkau putuskan wahai Muhammad, wa yusallimu, dan mereka tunduk kepada putusanmu,
taslima, setunduk-tunduknya. Di sini Pak dalam bahasa Arab ya, taslima ini namanya maf'ul mutlak. Ya, karena dia masdar yang diambil dari fi'il sebelumnya itu fi'il yusallim, sallama yusallimu tasliman, yang memberikan makna penegasan. Jadi Allah betul-betul dalam ayat ini menegaskan orang yang betul-betul beriman itu, yang benar imannya, dia akan menjadikan Nabi sebagai hakim dalam kehidupannya. Ya, dia jadikan hadis-hadis Nabi ini sebagai apa? Acuan dalam kehidupan. Kemudian setelah Nabi telah memutuskan dalam hadisnya Pak, maka dia tidak keberatan untuk melakukannya. Tidak berat Pak. Contoh, Nabi telah memutuskan hukum Pak. Nabi mengatakan apa? Jangan digantung, dipajang foto-foto bernyawa di dinding rumahmu. Ini Nabi yang bilang. Bahkan Nabi menegaskan, ya, innal malaikata la tadkhulu baitan fi surah wala kalb. Innal malaikata. Setelah Nabi melarang, kemudian Nabi tegaskan, sesungguhnya para malaikat rahmat, malaikat penyebar kasih sayang, malaikat pemberi kebaikan dengan izin Allah, dengan perintah Allah, tidak akan masuk rumah yang ada dalam rumah itu suratun, terpajang ya gambar makhluk bernyawa, dan juga di rumah itu tidak ada anjing, dia tidak memelihara anjing ya. Ini putusan Nabi ini Pak. Orang yang beriman dia tidak mengkritik. Nah, orang yang masya Allah imannya, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Orang yang beriman dia tidak mengkritik, apa hijau, mereka apa pula. Nah, kalau itu bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman dia legowo, dia tidak tsumma la yajiduna fi anfusihim haraj, dia tidak keberatan, hatinya tidak keberatan mimma qadaita, terhadap keputusan Nabi, wa yusallimu taslima, mereka tunduk setentunya. Ini Pak, untuk mengecek keimanan kita, betul nggak kita ini beriman gitu ya. Lihat bagaimana hati kita terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau masih dongkol ya Pak ya, berarti kita masih menurunkan hawa nafsu. Kan mantap nih, kan ini foto saya dulu nih waktu tahun sekian dengan istri saya. Memang ya Pak ya, kalau kita turunkan hawa nafsu kita enak itu ya. Ya kan? Ya, kita pingin ya ada foto-foto kita itu. Namun ketika dilarang oleh Nabi Pak, disitulah ujian keimanan, mana yang akan kita ikuti. Yang kita turuti apa? Keimanan kepada Nabi kah? Atau mengikuti kehendak naluri jiwa kita. Contoh juga Allah mengharamkan babi. Tinggal kita di daerah minoritas Islam, banyak babi Pak ya. Oh, kata teman kita yang kafir ya, makanlah itu enak ya. Masya Allah, babi itu kata orang yang pernah makan babi Pak. Kami punya teman mu'alaf, orang Sumbar yang di Pulau Mentawai itu ya. Jadi ada teman kami mu'alaf sekarang jadi ustadz ya. Jadi banyak juga mengislamkan orang di Mentawai itu. Kata beliau ya, sebelum Islam dia suka makan babi, enak katanya. Dia sudah pernah makan apa Pak? Kambing, sapi. Tapi kalau dibandingkan babi, katanya kok masih enak babi katanya. Namun setelah dia masuk Islam, itu diuji oleh Allah, ya kan? Mana yang akan dia ikuti? Perintah Allah, mentaati larangan Allah, atau mengikuti ya nafsu perutnya, keinginan hawa nafsunya. Maka disitulah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim Pak, luar biasa keimanan beliau. Ya, Nabi Ibrahim itu telat dapat anak. Anak beliau yang pertama dari istri yang kedua. Itu Nabi Ismail dari Hajar alaihissalam. Kemudian apa Pak? Setelah lahir anaknya, setelah bisa bicara anaknya gitu ya, setelah tumbuh besar gitu, Allah perintahkan pula beliau untuk menyembelih anaknya. Bagaimana ini Pak ya? Ya, apa yang akan dia ikuti? Keimanannya kepada Allah atau hanya naluri dia sebagai manusia? Karena setiap manusia itu secara fitrah pasti sayang sama anaknya Pak ya. Jangankan manusia, burung saja sayang sama anaknya.
wow saja lagi sayang sama anaknya. Sayang betul Pak. Apalagi beliau telat pula dapat anak, namun karena keimanan yang begitu Pak ya akhirnya beliau lebih memilih keimanan kepada Allah, subhanallah. Ya kan? Dan anaknya luar biasa juga ya, Nabi Ismail. Kalau seandainya Allah yang memerintahkan itu, ayahku, ya abatif al-matumar, satajiduni insyaallah sabira. Wahai ayahku, lakukan kalau itu memang perintah Allah, karena Allah yang mau lakukan, yang memerintahkan seperti itu, saya rela mati gitu. Inilah Ismail ya, rela mati demi Allah. Namun Allah hanya menguji, Allah juga tidak zalim ya. Allah hanya ingin melihat ya, menguji keimanan hambanya. Ternyata memang betul beriman. Akhirnya Allah gantilah dengan kambing gitu ya. Di situ diantara ya sebab asbab nuzul atau sejarah historis tentang ibadah kurban. Ini luar biasa ya, tentang keimanan. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman, tunduk dengan kalimat la ilallah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ya betul-betul sami'na wa ata'na, dan tidak akan mengkritik dan tidak akan menambahi dan mengurangi apa yang telah Allah perintahkan. Ini bentuk orang yang beriman kepada Allah seperti itu. Ini luar biasa ya, keimanan kepada Allah. Ya, masuk waktu Pak ya? Ya, karena sudah masuk waktu Isya ya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini ya pembahasan kita di malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita masuk syarat yang kelima Pak ya. Ini ya syarat yang keempat sudah kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini Bapak Ibu bisa bermanfaat untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ditulis sebagai pahala oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.